Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iksan Sutiana Hidayat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dari unit 1 Learning Objective 1.3, yaitu mengenai fungsi dan peran manajer. Sebelum masuk lebih jauh, coba kita bayangkan sebentar dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat berbagai jenis organisasi, ada perusahaan besar seperti Apple atau BCA. Ada juga lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas, bahkan organisasi kecil seperti komunitas mahasiswa atau bahkan kelompok olahraga. Dan semua organisasi ini punya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya mereka bisa bergerak teratur dan mencapai goals-nya? Jawabannya ada pada peran manajer. Manajer adalah orang yang mengarahkan, bahkan mengatur dan mengawasi jalannya organisasi agar tujuan bisa tercapai dengan efektif. Jadi kalau kita lihat sebuah organisasi berjalan dengan lancar, biasanya itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari fungsi manajemen yang diterapkan dengan baik. Di materi kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail tentang fungsi utama seorang manajer, mulai bagaimana mereka merencanakan sebuah pekerjaan, bahkan mengkoordinasi sumber daya, memimpin orang-orang, hingga mengendalikan jalannya kegiatan. Selain itu, saya juga akan membahas peran-peran yang dijalankan manajer dalam kesehariannya. Baik, pertama-tama mari kita bahas 4 fungsi utama manajemen. Planning atau perencanaan. Nah, perencanaan adalah langkah awal yang menentukan arah organisasi. Manajer harus menetapkan tujuan strategi serta cara mencapainya. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi seperti Apple merencanakan peluncuran produk iPhone terbaru mereka. Harus memutuskan kapan waktu rilis, fitur apa yang akan jadi unggulan, dan bagaimana strategi pemasarannya. Tanpa perencanaan yang jelas, tujuan akan sangat sulit dicapai. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Nah, setelah rencana disusun, tugas manajer adalah mengorganisasi sumber daya manusia, uang, material, dan waktu. Misalnya, dalam proyek pembangunan gedung, manajer perlu menentukan siapa yang bertugas sebagai arsiteknya, siapa yang mengurus perizinan, dan siapa yang mengelola material. Dengan pengorganisasian yang sangat baik, pekerjaan bisa berjalan lebih efisien. Ketiga, ada leading atau kepemimpinan. Fungsi ini menekankan bagaimana manajer berinteraksi dengan karyawannya. Manajer juga harus bisa memotivasi, memberi arahan, menyelesaikan konflik, bahkan menjadi role model. Misalnya di restoran cepat saji, manajer shift akan memberi briefing singkat sebelum bekerja untuk menjaga semangat dan kualitas layanan. Selanjutnya yang keempat ada controlling atau pengendalian. Baik, nah fungsi ini memastikan bahwa kegiatan harus berjalan sesuai rencana atau rundown. Manajer harus memonitor, mengevaluasi, dan mengkoreksi bila ada kesalahan. Contohnya, jika penjualan toko sedang down, di bawah target, manajer harus mencari penyebabnya. Apakah karena promosi kurang gencar, atau pelayanan tidak memuaskan, bahkan atau stok barang tidak tersedia. Nah, selain fungsi yang tadi saya jelaskan juga, ada juga peran manajer menurut Henry Mintzberg yang terbagi dalam 3 kelompok besar. Peran interpersonal manajer. Nah, manajer ini berperan sebagai figurehead atau simbol organisasi pemimpin yang memberi arahan serta liaison atau penghubung antar bagian. Peran informasional. Manajer bertindak sebagai pemantau informasi, penyebar informasi, dan juga juru bicara organisasi. Misalnya, manajer perusahaan harus menjelaskan kebijakan baru kepada karyawan maupun pihak luar. Peran pengambilan keputusan di sini, manajer berperan sebagai wirausaha yang mencari peluang,
penyelesai konflik, pengalokasian sumber daya, dan negosiator dalam berbagai situasi. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada manajer proyek di perusahaan konstruksi. Ia harus memimpin tim, menyelesaikan konflik antar pekerja, bahkan mengatur anggaran proyek, sekaligus menjadi juru bicara saat berkomunikasi dengan klien. Nah, dari sini bisa dapat kita simpulkan, terlihat bahwa peran manajer sangatlah kompleks. Tidak hanya duduk di kantor, membuat rencana, tapi aktif berinteraksi dan mengambil keputusan penting. Nah, baik. Kesimpulannya, mungkin menurut saya, fungsi manajer yang meliputi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, serta manajer yang beragam, menunjukkan bahwa posisi manajer adalah sebuah kunci utama kesuksesan dalam berorganisasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai unit 1 Learning Objective 1.3. Bila ada kekurangan, mohon dimaklum. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.